Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya beserta like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke dalam kisahnya. Mendengar kabar Juragan Sunar mengalami pencurian, banyak warga kampungnya yang mencibir dan bersyukur. Karena selama ini Juragan Sunar sering mencurangi warga dalam berbisnis. Melihat respon warga yang banyak mencibirnya, Juragan Sunar semakin emosi dan dia marah-marah ke warga serta menuduh kalau ini semua kerjaan warga desa. Kondisi Juragan Sunar tidak jauh berbeda dengan kondisi istri Juragan Marto yang berakhir gila karena tidak bisa menerima kenyataan. 3 hari berikutnya, karena tidak kuat akan keadaan yang membuat dirinya sudah bangkrut, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon nangka belakang rumahnya. Mendapati suaminya gantung diri, istri Juragan stres dan berakhir dengan gila juga. Warga bukannya sedih melihat keadaan keluarga Juragan Sunar, justru berbahagia dengan hancurnya keluarga Sunar. Bahkan tidak ada satu warga pun yang mau melayat dan menguburkan jenazah Juragan Sunar. Cuma anak buahnya saja serta saudara-saudaranya yang mau melayat serta mengurus jenazah Juragan Sunar tersebut. Sementara itu, di rumah Sopirin, Lawa masih menghitung semua uang hasil penjualan barang curiannya dan membaginya dengan adil seperti biasanya. Pada kali ini, karena hasil yang didapat lebih banyak dibanding kemarin, rencananya Lawa akan membagikan sembako ditambahkan uang tunai yang akan dibagikan kepada warga desanya. Singkat cerita, hari kelima sejak mencuri di rumah Juragan Sunar, Lawa kembali ke desanya dengan membawa 3 mobil pick up untuk membawa barang-barang yang akan dibagikannya. Dengan cepat malam itu, dia membagikan semua barang secara merata ke seluruh penduduk desa. Pagi harinya terjadi kehebohan lagi karena hampir semua warga menemukan bingkisan berisi sembako serta uang tunai di depan pintu rumahnya masing-masing. Hari itu warga desa sangat berbahagia dan semakin yakin jika barang-barang yang ditemukan di depan rumahnya itu ada hubungannya dengan kejadian pencurian di rumah Juragan Sunar kemarin. Tetapi yang membuat warga bingung, mereka tidak mengetahui siapa orangnya yang telah melakukannya. Melihat kejadian hilangnya harta benda 2 orang juragan di desa Sumberagung, banyak para cukong dan para juragan yang mulai resah. Mereka mulai menyewa beberapa centeng untuk menjaga hartanya selama 24 jam. Mengetahui resahnya para juragan-juragan di desanya, Lawa merasa puas karena telah menghancurkan hidup mereka sebagai balasan atas tindakannya selama ini menipu warga. Lawa tetap bertekad akan menghabisi harta mereka semua satu persatu. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di rumah Juragan Marto. Para cukong dan juragan sudah mulai tenang hatinya karena sudah 3 bulan berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mereka tidak terjadi lagi. Mereka semua berpikir jika teror pencurian telah selesai.
Melihat para cukong sudah mulai tenang dan tidak resah lagi, Lawa mulai merencanakan misi selanjutnya. Kali ini sasarannya rumah Juragan Condro. Juragan yang terkenal bengis dan kejam itu terutama kepada warga yang memiliki hutang kepadanya. Lawa mulai melakukan pengamatan dan pengintaian di rumah Juragan Condro. Dilihatnya rumah yang sangat mewah dan berlantai 2 itu. Dia amati dengan seksama. Akhirnya Lawa yakin kalau operasinya saat ini dia akan menyewa sebuah truk untuk membawa barang curiannya nanti. Setelah selesai mengamati situasi, Lawa kembali ke rumah sahabatnya Sobilin dan berembuk serta menyusun rencana operasi selanjutnya. "Gimana bro hasil pengamatannya?" tanya Sobilin penasaran. "Operasi kita kali ini akan membawa hasil lebih besar karena rumah Juragan Condro sangatlah besar, sehingga barang-barang yang akan kita bawa 2 kali lipat banyaknya," terang Lawa. "Berarti operasi kita kali ini tidak cukup kalau membawa mobil pick-up?" tanya Sobilin. "Benar Sob, kalau kita sewa pick-up tidaklah cukup nantinya. Coba kamu cari sewaan truk Sob untuk operasi kita kali ini. Tapi yaitu gimana caranya sopirnya kamu kondisikan untuk menjaga rahasia kita," pinta Lawa dengan serius. "Oke siap bos, coba nanti aku carikan sewaan truk untuk operasi kita kali ini," tarang Sobilin. Siang itu Sobilin mulai bertanya-tanya ke semua kenalannya untuk mencari truk sewaan. Setelah bertanya-tanya ke beberapa kenalannya, akhirnya dia mendapatkan juga truk yang bisa disewanya. Malam harinya Lawa dan Sobilin mulai berembuk menyusun rencana dengan sangat matang. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa besok malam mereka akan menjalankan operasi sabu bersih harta Juragan Condro. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Lawa dan Sobilin telah bersiap untuk berangkat menuju ke rumah Juragan Condro dengan menaiki truk sewaan. Sekitar pukul 1:30 malam, mereka telah sampai di kampung Juragan Condro. Tampak di depan rumah Juragan Condro ada 4 orang penjaga yang lagi main kartu sambil ngopi. Lawa mengamati dengan seksama keadaan rumah tersebut. Lalu dia mulai merapal ajian belut putihnya. Dalam sekejap, Lawa telah hilang dari pandangan dan meninggalkan asap tipis yang bergerak secara pelan menuju rumah Juragan Condro. Satu persatu harta berharga Juragan Condro telah berpindah ke dalam bak truk yang telah disiapkan. Semua penjaga tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut. Mereka semua masih asik santai bermain kartu remi. Sekitaran 1 jam, semua harta berharga Juragan Condro telah berhasil dipindahkan ke dalam bak truk. Lalu mereka mulai meninggalkan kampung menuju ke rumah Sobilin. Sampai sekitaran pukul 5:30 pagi, rumah Juragan Condro masih tenang-tenang saja, belum terjadi kehebohan apapun. Baru sekitaran pukul 6:30 pagi, pembantu yang datang untuk membersihkan rumah Juragan Condro kaget begitu melihat isi rumah Juragan kosong melompong. Semua barang-barang seisi rumah telah raib dari tempatnya semula. Pembantu itu menjerit histeris membangunkan semua orang yang ada di rumah tersebut. Kala itu Juragan Condro sedang tidak ada di rumah karena malam itu dia tidur di rumah gundi peliharaannya.
Mendengar kabar harta bendanya telah raib, seperti kejadian yang dialami Sonar dan Marto, dia murka bukan main. Tapi kejadian ini tidak dilaporkannya ke pihak kepolisian, tapi justru dia melaporkan ke dukun andalannya selama ini. Mendapat laporan tuannya, dukun itu langsung melakukan sebuah ritual untuk menerawang siapakah pelaku pencurian ini. Akhirnya, sang dukun bisa mengetahui misteri hilangnya harta para juragan di desa Sumber Agung yang terjadi selama ini dengan metode pencurian yang tidak seperti biasanya, tetapi memakai suatu ilmu mistis. Tetapi sang dukun belum bisa menerawang siapakah pelaku pencuriannya itu. Mendengar keterangan sang dukun andalannya, Juragan Condro semakin murka dan dia semakin yakin kalau ini pelakunya penduduk desanya. Dengan sisa harta yang dimilikinya, dia menyewa banyak centeng-centeng dan beberapa dukun, bahkan sampai mencari dukun keluar kota untuk menangkap pelaku pencuriannya. Sudah 1 minggu berlalu. Usaha Juragan Condro dalam memburu pencuri hartanya, tetapi belum memperoleh hasil sama sekali. Alhasil dia semakin dongkol dan semakin emosi karena sudah semua cara dan upaya yang dilakukannya, tetapi dia masih belum bisa menangkap pencurinya. Sebulan berjalan, usaha Juragan Condro dalam mencari pelaku belum membuahkan hasil juga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah keluar kota, memulai usaha baru. Semua aset rumah beserta tanah yang tersisa dijual kepada koleganya untuk modal usaha di tempat yang baru. Melihat kepindahan Juragan Condro, banyak warga yang bersyukur karena mereka terbebas dari tekanan para juragan yang licik dan bengis itu. Sementara itu, di rumah Sobilin, semua harta curian dari rumah Juragan Condro sudah terjual tanpa sisa. Hasil penjualan kali ini sebagian diambil Lawa untuk membeli sebuah rumah di dekat rumah Sobilin. Sebagian lagi dia belanjakan sembako seperti biasanya dan akan dibagikan secara merata ke semua warga desa Sumber Agung. Kali ini memang sangat banyak karena barang-barang yang dicuri dari rumah Juragan Condro sangat berharga dan harganya mahal semua. Lawa berencana setelah membagikan sembako ke warga dan rumah sudah terbeli, dia akan segera melamar seorang gadis tetangga desa Sobilin. Sob, hasil penjualan barang 2 kali lipat banyaknya, hampir 4 kali lipat dari yang dulu. Juragan Condro emang kaya raya ya, tapi sekarang dia sudah jatuh miskin. Dia itu semua karena berkat perbuatan kita. Terang Lawa terkekeh. Betul bro, hasil kita kali ini memang jos. Terus rencanamu gimana selanjutnya? Tanya Sobilin penasaran. Rencananya sebagian uang akan aku gunakan untuk membayar rumah Pak Gio yang di ujung gang itu loh. Kemarin aku udah nanya ke dia dan harganya aku cocok sob. Udah gitu aku pengen melamar Hartini dan langsung mau kunikahi. Terang Lawa dengan muka yang berseri-seri. Hebat sahabatku ini, si kembang desa Hartini anak Pak Wiknyo itu mau kau nikahi. Setuju banget aku bro. Terus kapan acara lamarannya? Tanya Sobilin lagi. Santai dulu sob, yang utama besok kita bagikan dulu semua sembako hak warga. Habis itu kamu temani aku membayar rumah Pak Gio, ajak Lawa sambil menyulut rokok kesukaannya.
Siap bosku, seperti biasa besok malam kita bagikan semua hak warga. Besok siangnya semua sembako disiapkan dan ditata rapi dalam bak mobil sewaan. Selain sembako, Lawa juga menyiapkan beberapa lembar uang puluhan ribu dan dimasukkan dalam amplop sebanyak jumlah sembako yang akan dibagikannya. Malam harinya, sekitaran pukul 11 malam, mereka telah siap dan memulai berangkat menuju ke desa Sumber Agung. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka telah sampai di desa Sumber Agung dan Lawa mulai membagikan sembako beserta amplop satu persatu tiap rumahnya. Setelah selesai membagikan, mereka segera pergi meninggalkan desa supaya tidak dipergoki warga. Pagi harinya, semua warga tampak bahagia. Tidak ketinggalan juga pasangan suami istri Mbah Suno dan Mbok Sumi yang juga turut berbahagia. Minimal bisa mengobati rasa kangen mereka pada anak satu-satunya yang telah lama pergi meninggalkan desa karena ancaman para cukong dan juragan licik. Melihat keadaan yang agak aneh ini karena sering didapatkannya sembako dan uang misterius di setiap depan pintu rumah warga, Pak Kades mulai mengumpulkan warga desa di balai desa untuk membahas masalah ini. Akhirnya siang itu semua warga berduyun-duyun mendatangi balai desa warga untuk membahas masalah bingkisan sembako serta uang misterius yang datang hampir beberapa kali di depan pintu rumah mereka masing-masing. Pak Kades menanyakan kepada warganya apakah ada salah satu di antara mereka yang mengetahui siapakah orangnya yang membagikan sembako serta uang misterius itu. Tetapi semua warga menjawab tidak ada yang tahu satu orang pun. Kemudian sejak hari itu Pak Kades mengajak warga untuk mengadakan ronda malam bergilir supaya warga bisa memergoki siapakah orangnya yang telah membagikan sembako beserta uang tersebut. Banyak warga yang tidak menyadari serta tidak menaruh curiga kalau selama ini Lawalah yang telah berbuat dan membagikan beberapa sembako serta beberapa uang di setiap warga. Sejak saat itu kehidupan warga desa mulai berubah sedikit demi sedikit karena semenjak bangkrutnya beberapa juragan yang licik dan bengis itu, mereka sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang seharusnya tanpa dicurangi lagi. Uang hasil jerih payah mereka kerja dibayarkan penuh oleh beberapa juragan yang berlaku jujur selama ini. Sesuai dengan rencananya, Lawa akhirnya sudah bisa membeli sebuah rumah yang lumayan bagus milik Pak Gio. Setelah rumah terbeli, dia akan segera melamar gadis cantik kembang desa bernama Hartini, anak Pak Wiknyo. Sebelum melaksanakan niatnya untuk melamar serta menikah, Lawa menyempatkan untuk pulang ke rumah meminta restu kepada kedua orang tuanya. Sebelum pulang ke rumah, Lawa sengaja berbelanja untuk oleh-oleh orang tuanya. Kali ini oleh-oleh yang dibawa sangatlah banyak sekali, sampai dia harus menyewa mobil pick-up untuk mengangkutnya. Televisi, kulkas, genset, lemari pakaian, dan lain-lain. Dengan semua oleh-oleh itu, Lawa berharap mau merubah keadaan hidup orang tuanya. Singkat cerita, Lawa telah sampai di rumahnya. Kedua orang tuanya menyambut dengan bahagia sampai meneteskan air mata. "Piye kabare?" tanya Mbah Suno kepada Lawa. "Sae Pak, ngapurane nembe niki kula wangsul," jawab Lawa berbohong
karena selama ini dia sering pulang ke desanya tapi tidak pulang ke rumahnya. "Awakmu nendi selama ini le?" tanya Mbah Suno sambil nyeruput kopi kesukaannya. "Kula kerja Pak di kota niku hasilnya," sambil menunjukkan beberapa barang yang dibawanya. "Dan besok material bangunan baru menyusul datang. Omah niki mau saya bangun Pak, biar lebih baik dan lebih layak," terang Lawa. "Walah, matur suwun le, awakmu bantu bapak. Selama ini bapak kerja tapi ora dibayar ambek juragan. Tapi mulai saiki sejak juragan licik bangkrut, bapak dan warga desa menerima haknya sesuai dengan pekerjaan kita. Saiki juragan penggantinya jujur, ora ngapusi, beda karo juragan Marto lan kanca-kancane kuwi," terang Pak Suno dengan raut muka yang bahagia. "Kula rencanane badhe nikah Pak. Kula nyuwun doa restune," terang Lawa dengan wajah tersenyum. "Arep nikah? Alhamdulillah, yo le, bapak lan simbok merestui. Tapi kapan calonmu dikenalkan mrene?" tanya Mbah Suno penasaran. "Rencananya gini Pak, besok para tukang sudah mulai datang dan akan mulai merenovasi rumah niki. Perkiraan sekitar sebulan renovasi rumah selesai. Baru setelah rumah selesai renovasi, hati ini saya ajak ke sini kenalan sama bapak dan simbok," terang Lawa panjang lebar. Pagi harinya para tukang telah mulai bekerja merenovasi rumah orang tua Lawa. Singkat cerita, waktu renovasi rumah orang tua Lawa selesai juga. Sesuai rencana setelah rumahnya selesai renovasi, Lawa akan mengajak sang calon istrinya yaitu Hartini si kembang desa ke rumah untuk dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Hartini sangat bahagia sesudah berkenalan dengan orang tua Lawa, karena setelah berkenalan itu keluarga Lawa akan segera melamarnya. Singkat cerita, bulan depannya sesuai rencana, Lawa mengajak kedua orang tuanya ke rumah Hartini untuk melamarnya. Kedua orang tua Hartini sangat bahagia melihat keseriusan Lawa untuk segera menikahi Hartini. Akhirnya kedua keluarga berembuk dan memutuskan bahwa bulan depan akan segera dilangsungkan pernikahan antara Hartini dan Lawa. Segala rencana dan persiapan disusun dengan sangat matang dan rapi. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Acara pernikahan Lawa dan Hartini dilangsungkan. Semua warga desa Semberagung diundang. Hingga acara pernikahan sangatlah meriah. Setelah menikah, Hartini langsung diboyong ke rumah Lawa yang baru, rumah yang dibeli dari Pak Gino. Lawa hidup bahagia bersama istrinya di rumah barunya itu. Sementara itu, pekerjaan Lawa sebagai seorang perampok masih digelutinya. Bahkan sepak terjang dia semakin berani. Dia mulai berani merampok rumah-rumah orang kaya yang ada di kota besar. Meskipun harta hasil rampokannya masih tetap dibagikan ke beberapa orang yang membutuhkan, tapi kegiatan merampoknya ini mulai diprotes oleh sahabatnya. Sopirin meminta kepada Lawa untuk menyudahi pekerjaan merampoknya itu dan mulai beralih ke pekerjaan yang benar dan tidak melanggar hukum. Selama ini kegiatan merampoknya tidak diketahui oleh sang istri ataupun keluarganya, tetapi Sopirin khawatir kalau suatu ketika istri dan keluarganya Lawa akan mengetahui dan bisa merusak rumah tangganya. Dan rasa kekhawatiran terbesar Sopirin adalah jika kegiatan merampoknya akan diketahui polisi dan dia bisa masuk BI. Mendengar nasihat dari sahabatnya, Lawa tetap tidak bergeming. Prinsip dia adalah
tetap mau berbagi membantu para rakyat miskin melalui jalan merampok orang-orang kaya. Hingga suatu ketika polisi mulai curiga dengan kegiatan Lawa dan Sobilin tersebut. Polisi mulai melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap Lawa. Sampai akhirnya polisi mempunyai data yang akurat bahwa kejadian perampokan besar selama ini pelakunya adalah Lawa. Markas Lawa dan Sobilin mulai digerebek oleh polisi, tetapi mereka berdua lolos dari penggerebekan itu. Cuma beberapa anak buahnya saja yang tertangkap. Lawa dan Sobilin berpindah markas ke lain kota. Di markasnya yang baru, mereka mulai merekrut anak buah yang baru juga, yang akan membantunya dalam aksi-aksi operasi perampokannya di kota tersebut. Singkat cerita, sudah 3 bulan Sobilin dan Lawa beraksi di tempat yang baru, dan polisi mulai mengendus keberadaannya. Sampai akhirnya polisi melakukan penggerebekan ke tempat markas mereka berdua. Pada penggerebekan kali ini, mereka berdua beserta seluruh anak buahnya dan barang bukti bisa diamankan oleh polisi. Di dalam penjara, Lawa bukannya bertobat, malah mulai menyusun rencana gilanya untuk kabur bersama Sobilin. Lagi-lagi Sobilin menasihati Lawa untuk menghentikan aksi perampokannya, tetapi Lawa tetap menolak dan terjadi perdebatan hebat di antara mereka berdua. Hingga akhirnya terjadi perpecahan antara dua sahabat itu. Lawa tetap bersikukuh menjalankan aksi gilanya, tetapi Sobilin mulai bertobat dan akan mencari pekerjaan yang baru jika kelak sudah keluar dari penjara. Rencana pelarian Lawa sukses. Dengan mengandalkan ajian belut putihnya, dengan sangat mudah dia melarikan diri dari penjara tersebut. Setelah berhasil lari dari penjara, Lawa kembali ke rumahnya menemui istri tercintanya. Setelah bertemu dengan istrinya, Lawa mendapatkan kabar kalau istrinya lagi mengandung 2 bulan. Mendengar kabar tersebut, Lawa sangatlah bahagia, tapi dia lupa akan pantangan ilmunya. Jika nanti calon jabang bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Sudah 7 bulan lamanya polisi mencari keberadaan Lawa. Polisi menekan Sobilin untuk memberitahu keberadaan Lawa dan meminta informasi kelemahan dari ilmunya Lawa supaya dia bisa ditangkap kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Sobilin membeberkan semua rahasia Lawa dengan tujuan supaya sahabatnya itu mau bertobat. Tetapi Sobilin tidak mengetahui kabar tentang kehamilan dari istri Lawa. Setelah mendapat semua info yang akurat dari Sobilin, polisi mulai menyusun rencana penangkapan kepada Lawa. Tidak lupa juga disiapkan 1 buah peluru emas untuk melumpuhkannya. Informan polisi mengabarkan keberadaan Lawa yang lagi menunggui istrinya lahiran di rumahnya. Rencana penggerebekan dimulai, dan kebetulan hari itu hari Selasa Kliwon jam 3 sore. Polisi mengepung rumah Lawa. Di dalam rumah, istrinya ditemani Lawa yang lagi berusaha melahirkan anaknya yang dibantu oleh dukun bayi di desa tempatnya berada. Mendengar suara panggilan polisi untuk menyerah karena rumah sudah dikepung, Lawa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang rencananya dia mau menuju ke sungai belakang rumahnya untuk menghindar dari kepungan polisi. Tapi pelarian Lawa berakhir hari ini juga. Tepat sebelum dia menyeburkan diri ke sungai, polisi menembaknya dengan peluru emas, dan di saat yang sama di rumahnya
istri tercintanya telah berhasil melahirkan seorang jabang bayi laki-laki yang berkulit putih dan berhidung mancung. Maka terlanggarlah pantangan ilmunya Lawa tersebut, dan Lawa berhasil ditembak di punggungnya yang menembus ke bagian perutnya. Begitu peluru berhasil mengenainya, Lawa langsung jatuh tersungkur dan meregang nyawa. Melihat buronannya tertembak, polisi langsung menghampirinya dan segera melarikannya ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, jasad Lawa diotopsi, dan begitu selesai otopsi, jasadnya dikirim pulang ke keluarganya. Sesampai di rumahnya, istri Lawa sangat kaget dan jatuh pingsan melihat jasad suaminya terbujur kaku. Pagi harinya, jasad Lawa dikuburkan dengan diiringi ribuan pelayat, terutama oleh warga yang sering dibantunya. Begitu mendengar kabar kalau sahabatnya tewas saat penggerbekan polisi, Sobilin merasa sangat kecewa karena dia telah gagal menyadarkan Lawa untuk kembali ke jalan yang benar. Sepeninggal kematian Lawa, situasi kembali kondusif dan tidak terjadi lagi perampokan yang meresahkan banyak warga, terutama para kalangan menengah ke atas. Dan anak laki-laki Lawa tumbuh kembang dengan sehat sampai sekarang. Dan dia tidak malu mendengar kisah ayahnya meskipun seorang perampok kondang, tapi dia juga seorang dewa penolong bagi kaum miskin. Itulah tadi sedikit kisah nyata yang diceritakan Sobilin dan beberapa narasumber kepada admin, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.